Hal yang pertama yang harus kita penuhi itu sebenarnya bukan modal, tetapi bagaimana kita bisa memiliki skill. Untuk mendapatkan skill, cara tercepat adalah menurut saya belajar dengan ahlinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast obrolan kekinian Sulawesi Selatan, Orkes by Kabar Kota Sulsel. Saya Usman Haji, sang pengiring orkes pastinya ya. Dan untuk edisi kali ini kita akan berbincang banyak tentang dunia properti ya, seperti itu. Karena dunia properti juga ini bisa dibilang juga terimbas dengan apa yang terjadi saat ini, pandemi COVID-19 seperti itu ya. Dan kita akan membahas seperti apa sih sekarang untuk geliat daripada dunia properti saat ini. Saya ditemani ataupun narsum saya kali ini dari dunia properti seperti itu. Saya langsung saja perkenalkan, ini dia, ada Mas Triwijaya. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yumus. Selamat sore. Apa kabar, Mas Tri? Baik, luar biasa. Stay positif, stay on fire. Oke. Waduh, saya lihat ini cerah sekali ya, seperti itu ya. Iya, jadi kita harus memang selalu semangat, selalu energik, karena kondisi sekarang lagi tidak begitu bagus. Jadi kalau kita sendiri tidak energik, tidak semangat, apa yang bisa dihasilkan? Gitu ya. Gitu. Oke, baik sekali. Yang luar biasa ya. Oke, Mas Tri, kita akan berbincang banyak nih tentang dunia properti ya. Betul. Seperti dunia Anda saat ini ya. Geluti untuk saat ini ya. Dan tentunya tapi saya harus tahu dulu nih, Mas Tri, awal karir Mas Tri sebagai apa, dan tentunya hingga saat ini mendalami dunia properti. Bisa diceritakan sedikit ya, Mas Tri ya? Ya, jadi saya masuk ke dunia properti ini sebuah kecelakaan sebenarnya. Kecelakaan ya? Tapi kecelakaan yang baik ya? Positif. Jadi 10 tahun sebelumnya saya itu seorang pegawai di sebuah perbankan. Itu perbankan syariah nomor 1 di Indonesia. Kalau saya bisa sebut namanya Bank Syariah Mandiri. Namun tempat saya bekerja saat ini itu sudah di merger menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI. Saya diberikan kesempatan 10 tahun berkarir di sana. Dan suka dan duka yang saya hadapi menjadi pegawai, hingga di sebuah titik saya harus dimutasi jauh dari keluarga dan tiba di titik jenuh. Jadi saya harus naik mobil itu dari Palandro, tempat istri saya tinggal, ke Bone. Itu rutinitasnya sangat melelahkan sampai saya harus keluar dari rumah itu jam 3 sebelum subuh. Itu sebelum subuh, karena saya diberikan tanggung jawab sebagai manajer pada waktu itu. Saya kan pasti tidak bisa menegur bawahan saya. Kalau misalnya saya terlambat, bagaimana saya bisa menegur bawahan saya? Jadi saya sebelum jam 3 subuh itu saya keluar, itu menuju ke Bone, kurang lebih menempuh perjalanan sekitar 185 km. Itu melintasi kota Sengkang, di mana di Sengkang itu kalau kita lihat pada waktu zaman saya itu ada jalan yang membahayakan. Kenapa membahayakan, Pak Yuma? Itu orang menggali pasir di bawah jalan itu. Jadi ini ya ada jurang gitu. Ini jalan orang melakukan kegiatan penggalian ada di bawah pasir. Gitu. Ya, jadi ini riskan untuk kita kecelakaan. Tetapi perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, saya tetap selamat. Tiap hari gitu ya. Ya, sehingga saya mendapatkan titik jenuh sampai saya bertemu sebuah buku. Itu buku Robert Kiyosaki di Mall Ratu Indah, itu yang menjelaskan bahwasanya kehidupan pegawai dan pengusaha itu berbeda. Dan singkat cerita, beliau menceritakan pada bukunya bahwasanya kita ini terbagi dari 4 kuadran. Kalau Anda masih bekerja sebagai pegawai ataupun sebagai profesional, berarti itu masih di kuadran kiri. Orang yang menemukan kesejahteraan itu dia bergerak di kuadran kanan, yakni sebagai business owner dan sebagai investor. Alhasil di 2014, sebelumnya kita flashback di 2013, karena saya ditempatkan sebagai manajer KPR, saya banyak melihat developer perumahan yang sukses dari nol, sehingga saya juga ingin terjun di perumahan. Karena berbekal 10 tahun sebelumnya saya bekerja di bank,
itu saya sudah sangat familiar dengan sertifikat, dengan jaminan, dengan bagaimana mengatur kredit, gitu ya. keuangan dan sebagainya. Apalagi selama saya berkarir itu saya lebih menghabiskan banyak karir saya di kredit analis. Jadi saya banyak menganalisa bisnis dan bisa menentukan bisnis ini layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak. Gitu. Seperti itu. Singkat cerita, setelah saya ikut pelatihan dan seminar-seminar, karena saya yakin untuk masuk ke dunia bisnis ini merupakan dunia yang berbeda. Jadi hal yang pertama yang harus kita penuhi itu sebenarnya bukan modal, tetapi bagaimana kita bisa memiliki skill. Untuk mendapatkan skill, cara tercepat adalah menurut saya belajar dengan ahlinya. Jadi saya mendatangi developer nasional yang sukses, yang mereka buka seminar, dan saya berani membayar mahal untuk seminarnya, dan saya bisa menyerap ilmunya. Dan alhasil di 2014 saya mengakuisisi sebuah perumahan yang macet di sebuah kota di Pinrang. Itu pada waktu itu memiliki hutang di bank BTN sebesar 2,4 miliar. Dan dengan modal 0 rupiah, ini percaya atau tidak percaya, itu saya gulir perumahan pertama saya, dan utang 2,4 miliar tersebut itu bisa terselesaikan dalam lunasi, waktu 1 tahun. Dan di sana sudah terbangun juga sebuah masjid. Dan luar biasa ya. Perumahan yang tadinya itu sesuatu yang tidak dilirik oleh orang lain, saat ini sudah banyak kehidupan di sana, dan nilai-nilai yang dulu itu berubah, dan itu sebuah kepuasan bagi saya. Disitulah awalnya, sehingga pada tahun 2016 itu saya memberanikan diri pensiun dini, dan saya mengakuisisi lagi beberapa lahan dan memiliki beberapa perumahan. Begitu ya. Pada saat ini, jadi bermula dari kejenuhan saya menjadi pegawai, dan saya belajar di beberapa seminar dan bisa melakukan sebuah lompatan ya, kalau saya bilang. Walaupun mungkin kalau mau dibilang ini bukan juga saya menyampaikan bahwasanya hari ini saya sudah sukses sekali. Tidak seperti itu. Tetapi kalau misalnya dibandingkan dari kehidupan saya waktu menjadi pegawai dulu, saat ini sudah terjadi gitu sebuah peningkatan lah. Tapi ada hubungannya loh Mas Tri, antara menjadi seorang pegawai bank begitu dengan properti itu kan selalu ada hubungannya, betul, ya. Apakah tidak sama menjenuhkan begitu Mas Tri? Artinya kalau dari titik jenuh itu begitu. Jadi apa ya namanya? Artinya ada hubungannya begitu ya. Tapi oke lah. Kalau itu kan berbeda ya. Berbeda. Jalannya begitu ya. Nah, kalau tadi kita sudah jelaskan, Mas Tri sudah jelaskan tadi perjalanan karirnya seperti itu, kemudian akhirnya pensiun dini seperti itu, dan masuk ke sebuah dunia properti seperti itu. Betul, Pak Yuk. Kalau untuk saat ini Mas Tri, bagaimana geliat properti setelah terpukul oleh pandemi COVID-19 ini? Ya, jadi untuk menjelaskan geliat, ini kan kata geliat kalau kita cari di kamus. Menggeliat ya? Ya. Jadi sebelum saya ke sini, ini kebetulan saya disampaikan bahwasanya topiknya menggeliat. Ini saya coba mencari pengertian harfiahnya kira-kira. Apa itu menggeliat? Apa sebenarnya pengertian menggeliat? Kan itu dulu yang kita harus maknai. Jadi di Wikipedia kalau kita search di Google pengertian menggeliat itu sampai di ini ya. Betul. Jadi saya tipikal orang yang selalu ingin menyederhanakan sebuah permasalahan. Jadi menurut saya sesuatu yang kita tidak bisa jelaskan menjadi sesuatu yang sangat sederhana, berarti kita belum mengerti atas hal tersebut. Seperti itu. Jadi kalau kita cari secara harfiah mengenai menggeliat, itu menurut Wikipedia, ini kawan-kawan bisa search di Google. Itu maksudnya dia bangkit dari tidur. Jadi kalau sebelum kita berbicara properti, kita coba bercerita dulu mengenai COVID-19 yang menghantam ekonomi dunia, kita. Menghantam dunia, bukan cuma Indonesia. Sebelum kita masuk ke dunia properti, kita harus bisa melihat tren atau melihat kurva. Jadi kalau kita lihat, mungkin singkat cerita bahwasanya untuk sebuah gambaran sebuah sektor maupun properti, baik itu properti ataupun sektor lain, ada yang namanya big picture dan the small picture atau gambar kecil, gambar besar dan gitu. Gambar kecilnya. Gambar besarnya itu kita harus lihat ekonomi secara global, kemudian ekonomi makro, mikro dan
bagaimana kondisi kita seperti itu. Kemudian untuk kata bertumbuh atau bangkit dari tidur, ini tidak bisa disamakan persepsinya. Kenapa? Karena menurut saya ini kita harus membagi dua hal tersebut dalam menyikapi ini. Jadi tiap pribadi maupun baik perusahaan maupun orang pribadi, kita memiliki dua sisi. Ini saya share, ini sederhana tapi barangkali saya cuman share kepada Pak Yuma dan kawan-kawan yang lain. Apa sisi yang kita miliki? Ada namanya sisi eksternal dan sisi internal. Sepakat kalau saya sampaikan seperti itu ya? Oke. Ya. Eksternal itu seperti ekonomi makro, ekonomi mikro, itu sesuatu yang kita tidak bisa kendalikan, seperti itu. Jadi berapa pertumbuhan ekonomi, siapa presiden yang nanti akan menjabat, itu sesuatu yang kita tidak bisa kendalikan. Banyak orang di luar sana itu meributkan, berbicara dengan sesuatu yang mereka tidak bisa kendalikan. Iya. Sementara ada yang namanya sisi internal. Apa sisi internal? Sisi internal menurut saya adalah sesuatu yang kita bisa kendalikan. Kita mau ke Mall Ratu Indah hari ini, itu yang mengendalikan kita. Kita mau mengambil buku ini dari meja, ini kita yang mengendalikan tangan kita. Ini sesuatu yang bisa kita kendalikan. Orang-orang hebat dan orang luar biasa yang saya kenal, mereka berfokus pada sisi internalnya, bukan sisi eksternal. Seperti itu. Artinya dia dikendalikan diri sendiri gitu ya? Maksudnya sisi internal mereka berfokus kepada sesuatu yang mereka bisa kendalikan, bukan sisi eksternal seperti sesuatu yang mereka tidak bisa kendalikan karena akan membuat mereka tidak efektif seperti itu. Iya, jadi itu dulu yang kita sepakati. Ada internal, ada eksternal ya. Eksternal. Gitu. Kemudian bagaimana mengenai menggeliat properti ini? Jadi sebelumnya saya sampaikan, kalau saya melihat bahwasanya krisis yang terjadi di Indonesia ini maupun dunia, dia membentuk sebuah kurva yang modelnya seperti V. Atau Nike. Oh, Nike. Iya, jadi kalau kawan-kawan lihat logo sepatu Nike, kira-kira kurva krisis itu seperti itu yang terjadi di Indonesia. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita lihat di 2020 ini kita sangat terhantam. Jadi banyak usaha itu yang sudah kurva bisnisnya itu omsetnya turun menjadi sekian ratus% ke bawah, mengalami degradasi menuju ke titik minus, titik nol. Itu yang dikatakan dia turun. Namun saya melihat di 2021 ini kurva ini sudah mulai naik. Jadi dia modelnya sudah seperti perlahan-lahan seperti itu ya. Seperti itu. Jadi kayak gini. Iya, betul. V model naik. Jadi di 2019 2020 terjadi Covid ini, terjadi seleksi alam terhadap semua industri, terhadap sebuah bisnis. Seleksi alam apa yang terjadi? Mereka-mereka yang mampu beradaptasi, mampu merubah cara-caranya menjadi cara-cara baru, itu adalah orang-orang yang menjadi pemenang saat ini. Artinya kreativitasnya. Betul. Seperti podcast ini contohnya. Ini sebuah terobosan. Kenapa saya anggap podcast ini sebuah terobosan? Ini berarti Pak Yuma dan kawan-kawan yang lain ini sudah bisa melihat tren, big picture-nya seperti apa. Kalau kita lihat televisi itu sudah terdistrupsi. Saat ini semua orang bisa menampilkan siarannya, bisa menjadi televisi seperti itu. Jadi rame-rame orang membangun YouTube channel seperti ini, podcast seperti ini. Jadi sebuah terobosan yang barangkali akan booming di beberapa tahun ke depan. Karena amin. Amin. Jadi kalau kita terjadi disrupsi seperti yang saya sampaikan itu kurva V, pada saat turun ini banyak industri yang hancur. Di properti pun banyak developer juga yang tidak kuat dan hancur. Tetapi ketika ini sudah melewati masa selamat dan masa bertumbuh, ketika mereka bertumbuh, ini sektor properti juga bertumbuh dengan cara-cara baru. Tentunya cara-cara lama itu sudah terseleksi menggunakan dengan cara-cara baru. Jadi kalau misalnya kita sampaikan menggeliat, menurut pendapat saya kalau dari sisi eksternal ini kita lihat memang pemerintah sudah banyak memberikan dukungan, banyak government spending. Jadi pemerintah banyak memberikan subsidi baik dari restrukturisasi pinjaman, baik dari pembebasan PPN maupun wacana akan dilakukan tax amnesty pada 2022 nanti. Ini untuk membuat bagaimana ceritanya inflow uang ini bisa berputar dengan baik di Indonesia. Ini berpengaruh dengan sektor properti. Jadi kalau kita lihat dari eksternal, menurut pendapat saya, kalau saya melihat big picture-nya,
tahun 2021 ini merupakan tahun bangkitnya properti seperti itu. Jadi yang tadinya terpuruk di 2020, 2021 ini mulai dia bangkit kembali. Tetapi apakah kebangkitannya ini semua bisa merasakan, semua pengusaha properti bisa merasakan? Ini tanda tanya. Kembali lagi ke internalnya mereka seperti apa. Seperti itu. Karena kalau kita lihat yang menggeliat, yang tumbuh ini adalah sektor eksternalnya. Eksternalnya seperti yang saya sampaikan tadi. Apakah pengusaha properti tersebut itu tumbuh, itu tergantung dari internalnya begitu ya, di dalam ya begitu ya. Iya, Oke. Nah, tadi saya jelaskan ada dua faktor sebenarnya, betul, internal dan eksternal. Dan kalau untuk developer sendiri, bagaimana caranya menjaga komitmen dengan konsumen agar bisa tetap bergerak begitu? Ya, jadi kita harus meyakini bahwasanya semua bisnis itu harus bisa untuk melayani konsumen. Kalau di properti itu kita mengenal dengan istilah end user. Kenapa? Karena ujung dari sebuah transaksi itu ada di konsumen. Percuma sebuah bisnis itu dikonsep sedemikian besar, sedemikian cantiknya, tapi kalau tidak ada pembelinya kan ngapain kan? Sama dengan tadi titik nol. Ya, betul. Lalu apa yang dilakukan pada saat terjadi COVID ini? Kalau menurut saya adalah bagaimana kita bisa melakukan empati marketing. Apa yang dimaksud dengan empati marketing? Kita bisa mengetahui, berempati, ternyata beban user kita ini, dia mau membeli rumah misalnya, tetapi dia kesulitan keuangan. Bagaimana kita memberikan berempati secara marketing adalah contoh misalnya yang tadinya harga rumah kita sekian, mungkin bisa kita diskon atau kita berikan dia term of payment yang cukup longgar sehingga dengan keadaannya dia sekarang itu dia tetap bisa bertransaksi untuk membeli produk kita. Dan itu berlaku bukan cuma di properti. Dan kalau itu bisa dilakukan, saya yakin pada saat COVID pun itu perusahaan tetap bisa tumbuh seperti itu. Karena kita menerapkan sistem win-win solution. Jadi kita sebagai penjual itu tidak menerapkan bahwasanya kita untung sendiri, tapi kita harus share benefit ke orang dan kita harus mengerti ini end user kira-kira permasalahannya seperti apa. Sama-sama begitu. Betul, sama-sama. Dan kita bisa hadir memberikan solusi yang saling menguntungkan tentunya. Oke. Nah, tadi kalau untuk secara menggeliat seperti itu ya. Kalau di Kota Makassar sendiri dan Sulawesi Selatan gimana? Apakah sama dengan geliat yang misalnya di daerah Jawa atau bagaimana? Terkait dengan pengembangan properti kembali untuk bisa bangkit di Makassar? Kalau saya lihat ini cukup dari pandangan Mas Tri ya, gitu. Betul. Secara pribadi kalau saya melihat ini cukup menggeliat. Kebetulan di Sulawesi Selatan ini seperti yang saya miliki, kebanyakan developer itu bergerak di portofolio rumah subsidi atau rumah FLPP. Ini kalau kita lihat data pemerintah, itu penyaluran subsidi 2021 itu sudah 19 triliun dan terakhir akad kredit itu di bulan Oktober kemarin. Itu untuk FLPP. Jadi saya melihat untuk properti sendiri utamanya di segmen rumah MBR ini cukup bagus untuk Sulawesi Selatan. Jadi di perumahan-perumahan saya juga yang saya miliki ini cukup bagus. Jadi sudah menggeliat dalam artian bukan tumbuh signifikan, tetapi yang tadinya barangkali kurvanya turun, saat ini sudah mulai melandai naik. Kalau dari ininya Mas Tri, dari usernya apakah lebih banyak orang yang istilahnya di sektor apartemen ataupun di sektor perumahan vertikal misalnya yang paling banyak sekarang setelah pandemi ini? Ya, jadi kalau menurut saya ini kan untuk properti sendiri kan ada yang bermain di landed house dan vertical landed atau high rise building. Kebetulan portofolio saya ini kebanyakan di landed house. Saya melihat landed house ini cukup berkembang signifikan. Kalau pendapat saya secara pribadi untuk apartemen ini mungkin belum semenggeliat yang rumah hunian. Begitu. Seperti itu. Karena segmentasi untuk apartemen sendiri itu adalah mereka yang ingin berinvestasi. Seperti itu. Sementara kita ketahui sendiri pada saat terjadi COVID ini, itu kalau kita baca data statistik,
itu kebanyakan orang yang memiliki dana atau pengusaha yang memiliki banyak kelebihan uang, dia safety player. Apa yang mereka lakukan? Mereka lebih banyak menyimpan dananya di bank ketimbang diputar seperti itu. Jadi mereka memiliki istilah wait and see. Sementara yang menggerakkan ekonomi menurut saya ini adalah UMKM. Kalau UMKM kan tidak mungkin bisa melakukan wait and see seperti itu karena kemampuan cash flow-nya kan terbatas. Wait and see, menunggu dan melihat. Menunggu dan melihat. Begitu. Jadi orang-orang yang memiliki kapasitas keuangan yang cukup besar atau bumper yang cukup besar pada saat pandemi ini, mereka kebanyakan wait and see. Jadi lebih bagus untuk saving dulu ya. Dananya gitu. di bank. Iya, dibanding mereka melakukan investasi karena jangan sampai investasi yang dilakukan itu beresiko, apalagi pada saat pandemi seperti ini, seperti itu, di mana ketidakpastian itu jauh lebih banyak kita dapatkan dibanding kepastian. Saat ini semuanya berubah dengan cepat. Jadi yang dulu istilahnya kita melakukan planning, itu kita misalnya susun planning dan kita ikuti planning ini sudah tidak bisa dilakukan. Jadi yang sekarang bisa dilakukan itu katanya bukan nanti bagaimana, tapi bagaimana nanti. Ya, jadi tapi bagaimana nanti ya? Ya, jadi kita tidak bisa lagi melakukan sebuah planning ini yang mengikuti planning tersebut dari awal sampai akhir karena perubahan terlalu cepat. Jadi kalau sekarang ini yang bagus kalau menurut saya kita harus bisa melakukan penyelesaian dengan cepat. Jadi ketika keadaan berubah, kita sebagai pengusaha atau entrepreneur harus bisa mengimbangi keadaan tersebut. Ibaratnya seperti itu. Jadi jangan kita terpaku dari konsep awal, nanti bagaimana, tapi bagaimana nanti. Misalnya kita hadapi seperti ini, ya jalannya seperti apa, seperti itu kira-kira. Oke, aduh. Ya. Ini semakin lama semakin ini ya. Kita ketahui bahwa geliat properti di Kota Makassar sendiri dan Sulawesi Selatan ini sudah perlahan-lahan mulai bangkit kembali seperti itu ya. Nah, kalau dari segi peminatnya, Mas Tri, apakah ini orang-orang yang peminatnya dari dalam atau luar negeri, gimana? Jadi tergantung, yang saat ini. Jadi tergantung produknya. Kalau misalnya produknya dia MBR, seperti kebanyakan portofolio yang saya miliki, maksudnya MBR itu masyarakat penghasilan rendah yang harga rumahnya itu mengikuti pemerintah. Itu kalau di Sulawesi Selatan yang saya jual itu 156 juta. Itu pasarnya adalah end user. Pasarnya end user adalah orang yang belum punya rumah, ingin punya rumah. Seperti itu. Subsidi istilahnya ya? Iya, rumah subsidi. Kalau yang pasarnya seperti ini selalu ada, bahkan walaupun terjadi pandemi. Tetapi kalau kita lihat produknya misalnya dia apartemen, ini walaupun saya bukan pemain apartemen, tapi kalau menurut komentar saya apartemen ataupun yang modelnya dia berupa sarana investasi ataukah rumah yang cukup tinggi, saya rasa tidak bisa disamakan dengan yang subsidi, gitu ya. Karena segmentasi pasarnya berbeda seperti itu. Dan kita harus mengetahui kalau ditanya tadi mengenai bagaimana apakah menggeliat atau tidak, bukan keterkaitannya antara peminat juga. Karena orang yang memiliki properti itu harus memiliki dua syarat menurut saya. Jadi bukan cuma peminat, memiliki minat dan memiliki kemampuan untuk membayar. Iya. Kalau peminat banyak ya. Betul. Kalau peminat banyak peminat tapi belum tentu yang berminat mampu seperti itu ya. Jadi menurut saya dia harus memiliki dua kemampuan. Minat dan kemampuan untuk membayar. Yang menjadi masalah sekarang adalah perbankan itu menjadi safety player juga kalau menurut saya pribadi. Kebanyakan orang yang membeli rumah itu mereka bergantung yang namanya produk KPR. Terjadi Covid seperti ini banyak perbankan yang safety player, artinya berusaha untuk supaya kredit macetnya tidak tinggi, NPL-nya tidak tinggi, melakukan pilih-pilih terhadap sumber penghasilannya user. Contoh misalnya yang tadinya saya bawa berkas 20 yang diterima 15, saat ini mungkin tinggal 3, tinggal gitu 2 ya. Pengembaliannya begitu ya. Artinya yang diterima untuk bisa cair kreditnya. Seperti itu. Jadi ini barangkali masukan juga untuk perbankan itu mungkin bisa ditemukan cara-cara baru, solusi bagaimana ceritanya kredit itu bisa tetap cair untuk KPR dan orang-orang yang terdampak pandemi ini, maukah dia wira swasta, maukah dia pegawai, itu
mendapatkan solusi seperti itu, sehingga dari developer itu tidak banyak berkas yang ditolak seperti itu. Kalau dari Anda sebagai developer ini, Iya. Mas Tri, lebih enak sih bermain untuk subsidi atau yang kalangan atas atau misalnya apartemen yang Iya. itu gimana dan bagaimana prospek kedepannya untuk rumah subsidi seperti itu, Mas Tri? Karena Ya. kalau saya lihat ini rumah subsidi itu semakin diminati begitu. Betul. Tapi deal dengan perbankan itu semakin ini ya susah begitu ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, ini kita jangan memilah produk apa yang kita harus mainkan. Kalau Begitu. menurut saya, di mana bumi dipijak, di situ langit menunjuk. Maksudnya seperti apa? Tergantung. Kalau saya melihat Sulawesi Selatan ini dengan kapasitas internal saya masih bisa mendevelop yang subsidi. Subsidi. Seperti Apalagi itu. Anda sebagai anggota RE gitu kan? Betul. Jadi saya masih prefer atau memprioritaskan untuk subsidi karena di sektor ini cukup bertumbuh dengan baik. Tetapi beda halnya pada saat mungkin saya berada di Pulau Jawa. Begitu ya. Seandainya mungkin saya berada di Pulau Jawa, mungkin lebih banyak komersil yang didevelop di sana dibanding yang subsidi. Begitu. Seperti itu. Jadi ini kembali dari internalnya masing-masing pribadi atau pengusaha. Seperti yang sampaikan tadi, tidak bisa disamakan. Oke. Ya, jadi kalau menurut saya, kita jangan setia terhadap produk kita, tetapi kita harus mampu melihat pasar dan melihat tren. Misalnya pasar dia bergerak untuk saat ini karena ekonomi masih begitu sulit, itu produk apa kira-kira yang cocok kalau misalnya dari perumahan, dan kalau misalnya kita deliver produk kita, bagaimana cara bayarnya dan bagaimana caranya orang itu bisa mendapatkan manfaat tanpa harus berat seperti itu. Jadi kita harus temukan solusinya seperti itu. Ya. Jadi harus ditemukan juga solusi untuk subsidi ini ya. Betul. Oke, kalau tadi sudah berbicara banyak tentang strategi geliat properti seperti itu, dan saya mau tahu ini nih Mas Atri. Ada saya lihat bukunya begitu ya, strategi sakti bisnis nih. Iya. Properti tanpa modal, bahkan untung miliaran. Itu bagaimana itu? Iya. Jadi saya cerita sedikit. Ini sebenarnya saya bikin buku. Jadi saya tiba-tiba di rumah kena PPKM. Saya tidak tahu mau ngapain. Kebetulan ada laptop. Jadi saya coba menuliskan kembali pembelajaran yang telah saya pelajari dari guru-guru terbaik. Jadi seminar-seminar terbaik yang saya pernah ikuti di dalam dan di luar negeri, itu saya coba rangkum kembali di buku ini dan saya cocokkan dengan situasi yang terjadi. Kenapa saya harus menulis buku ini? Sebenarnya kepentingannya bukan untuk orang lain, tapi yang pertama untuk diri sendiri, karena ketika saya terpaksa harus menulis buku, berarti saya menuliskan kembali apa yang telah saya pelajari. Begitu. Sehingga saya bisa mengetahui kira-kira jurus apa yang cocok untuk menghadapi masa pandemi ini. Dan buku ini bisa terselesaikan, di mana buku ini saya coba tampilkan ini strategi sakti bisnis properti tanpa modal untuk miliaran. Ini untung miliaran ya. Mendapatkan pengantar dari senior dan sahabat saya. Namanya Pak Teguh Kinarto. Beliau adalah seorang konglomerat pengusaha properti Jawa Timur. Itu bisa didapat di mana sih? Ini bisa didapat, kawan-kawan bisa search di El Markasi. Jadi kawan-kawan bisa search di El Markasi, itu untuk versi cetaknya. Kemudian untuk versi soft copy-nya, kawan-kawan bisa menghubungi admin saya di 0853 999 0981. Itu bisa mendapatkan versi e-booknya. Dan yang berbahagianya lagi Pak Yuma, buku ini itu bisa dibeli seikhlasnya. Seperti itu. Jadi berarti berapa aja ya bisa? Berapa aja untuk e-booknya. Kenapa saya buat seperti ini? Karena tujuannya untuk charity. Jadi seluruh hasil penjualan ini saya akan sumbangkan untuk kegiatan sosial. Saya saat ini merupakan saya minta maaf, saat ini saya berkecimpung di beberapa organisasi sosial, dan salah satu bentuk fundraising saya secara pribadi adalah bagaimana saya menjual buku ini, seperti itu. Di mana buku ini merupakan sebuah cerita nyata ini Pak Yuma, bagaimana saya mengakuisisi perumahan saya dengan 0 rupiah, dan
memberikan sebuah bukti bahwasanya untuk menjadi pengusaha itu modal bisa menjadi nomor kesekian, tidak harus yang utama. Semuanya saya sajikan dan bisa dibuktikan didapatkan dari buku ini. Dan ini bukan cuma membahas properti saja, tetapi ada konsep-konsep bisnis ya yang kawan-kawan bisa dapatkan seperti itu. Ya. Aduh. Mas Rini cukup luar biasa ya, kita banyak berbincang tentang dunia properti, dan memang sih kalau kita pikir itu dunia properti itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat seperti itu ya, dan orang-orang mungkin tidak akan lengkap sebuah keluarga kalau tanpa rumah begitu ya. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan properti ini? Mungkin untuk yang terakhir, ya, jadi di closing statementnya seperti itu. Ya, jadi mungkin yang saya ingin sampaikan itu mungkin tidak terkait dengan properti, tetapi saya cukup merasakan bahwasanya pada saat terjadi pandemi ini itu banyak bisnis yang mengalami kesusahan, termasuk apa yang saya rasakan. Tetapi mungkin yang saya bisa share kepada kawan-kawan yang melihat channel ini, ini bukan sebuah akhir. Ya. Jadi saya sudah banyak bercermin dengan senior-senior dan pengusaha-pengusaha yang jauh lebih sukses. Itu sebuah proses. Ya. Semua mengalami jatuh dan bangun. Tinggal bagaimana kita jatuh 9 kali, kita bisa bangkit 10 kali. Intinya seperti itu. Jadi kalau disampaikan apa closing statement mungkin yang saya sampaikan, ini saya berpesan untuk diri saya pribadi dan kawan-kawan yang sudah terjun di entrepreneur, itu tetap fight till the end. Jadi tetap bergerak. Jadi walaupun keadaan saat ini sementara penuh dengan ketidakpastian, apapun usaha Anda, apapun profesi Anda, itu jangan menyerah dan jangan menganggap ini sebuah akhir. Bahkan ada beberapa cerita yang saya dengar dari orang-orang pesimis yang mengatakan bahwasanya sebentar lagi kiamat, Patri. Seperti itu. Itu karena nada-nada pesimis. Jadi yang saya sampaikan itu jangan kita berpikir seperti itu. Bagaimana kita stay optimis dan tetap bergerak. Pada saat kita bergerak, di ujung usaha terakhir kita selalu ada pertolongan Tuhan. Seperti itu. Jadi pada saat kita bisa berikhtiar, kita bisa menemukan cara-cara baru, maka Tuhan akan menolong kita. Jadi jangan berhenti untuk berusaha dan jangan berhenti untuk mencoba hal-hal baru seperti itu. Jadi mungkin closing statement saya untuk teman-teman yang UMKM atau banyak yang melihat channel ini itu di situ, lebih ke situ. Karena ini betul-betul sebuah tragedi yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Banyak yang berdampak seperti itu kira-kira. Terima kasih Matri Wijaya sudah hadir di studio podcast Orkes Obrolan Kekinian Sulawesi Selatan Baik Kabar Kota Sulsel. Semoga sukses. Sukses selalu. Luar biasa. Dan tentu saja sekali lagi terima kasih, sukses untuk Mas Tri Wijaya dan sukses semua untuk properti begitu ya. Terima kasih. Sukses selalu untuk Mas Yuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.